Perencanaan Asuransi. Perkenalkan, nama saya Rizal Farezi, NPM 250. Saya Novita Ramadhani, NPM 289. Saya Novia Fitriani, NPM 27. Saya Dewa Lari Putri, NPM 282. Saya Rasulullah Abdul Agustin, NPM 270. Saya Arif Nurhadi, NPM 343. Pengertian perencanaan asuransi. Asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu penanggung atau perusahaan asuransi dan tertanggung atau pihak yang diasuransikan, di mana pihak penanggung setuju untuk memberikan ganti rugi atau penggantian finansial atas kerugian, kerusakan, atau kejadian tak terduga yang dialami oleh tertanggung, dengan imbalan pembayaran sejumlah premi secara berkala oleh tertanggung. Secara sederhana, asuransi adalah mekanisme perlindungan finansial yang bertujuan untuk mengurangi beban keuangan yang mungkin timbul akibat peristiwa yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan, kerugian properti, sakit, atau bahkan kematian. Dengan kata lain, asuransi bertindak sebagai penanggulangan resiko yang membantu individu atau organisasi menghadapi kemungkinan kerugian besar yang dapat mengganggu kestabilan keuangan mereka. Prinsip dasar asuransi yang pertama yaitu premi, pembayaran yang dilakukan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi, biasanya secara berkala yaitu bulanan, tahunan, sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan. Yang kedua yaitu risiko, hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan yang dapat diasuransikan, seperti kecelakaan, kerusakan properti, atau kehilangan penghasilan. Yang ketiga yaitu ganti rugi, pembayaran yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung jika terjadi risiko yang tercakup dalam polis asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis asuransi, yaitu 1. Asuransi jiwa, memberikan perlindungan terhadap risiko kematian atau kecacatan yang menyebabkan hilangnya pendapatan atau kemampuan untuk bekerja. Biasanya manfaat dari asuransi jiwa ini diberikan kepada keluarga atau ahli waris. Yang kedua adalah asuransi kesehatan, menanggung biaya pengobatan dan perawatan medis yang timbul akibat sakit atau cedera, termasuk biaya rumah sakit, obat-obatan, konsultasi dokter, dan layanan medis lainnya. Yang ketiga adalah asuransi properti, memberikan perlindungan lengkap bagi bangunan rumah beserta isinya, mulai dari kebakaran, kebongkaran, kerusuhan, banjir, dan gempa bumi, serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Yang keempat adalah asuransi perjalanan, yaitu memberikan perlindungan terhadap risiko yang dapat terjadi selama perjalanan, seperti pembatalan perjalanan, kehilangan bagasi, atau biaya pengobatan darurat di luar negeri. Yang kelima adalah asuransi kendaraan atau asuransi mobil motor, yaitu memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor maupun bermobil akibat kecelakaan, pencurian, atau kerusakan lainnya. Manfaat asuransi. Yang pertama, alat atau prasarana menabung. Sejumlah dana yang asuransinya memiliki nilai tunai dan dapat diambil kembali, jenis asuransi tertentu seperti whole life atau endowment. Yang kedua, memberikan perlindungan atau rasa aman. Pihak tertanggung akan terhindar dari kemungkinan timbulnya resiko kerugian di kemudian hari. Yang ketiga, pengalokasian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar risiko kerugian yang timbul, maka semakin besar pula premi pertanggungan dari pihak penanggung polis. Yang keempat, memberikan tingkat kepastian, mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan, yang sudah diprediksikan sebelumnya, sehingga biaya dari kerugian tersebut menjadi pasti. Yang kelima, jaminan kredit, biasanya hanya untuk asuransi jiwa dan sangat selektif untuk jenis kredit dan bank tertentu. Yang keenam, meningkatkan produktivitas usaha tertanggung. Apabila sebagian risiko investasi tersebut dapat ditutup oleh asuransi untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Fungsi asuransi. Asuransi berfungsi sebagai alat perlindungan risiko finansial dengan cara mengalihkan beban kerugian dari individu atau perusahaan ke perusahaan asuransi.
Dengan membayar premi secara berkala, tertanggung individu atau perusahaan mendapatkan perlindungan dari resiko tak terduga, seperti kecelakaan, penyakit, kematian, atau kerusakan properti. Jika resiko tersebut terjadi, perusahaan asuransi akan mengganti kerugian atau menanggung sebagian besar biaya, sehingga mencegah kerugian finansial keuangan. Asuransi membantu mengelola resiko, memberikan rasa aman, dan menjaga keberlanjutan perencanaan keuangan meskipun terjadi kejadian tak terduga. Peran asuransi dalam perencanaan keuangan. 1. Perlindungan dari risiko keuangan. Asuransi membantu mengalihkan risiko kegiatan finansial akibat kejadian tak terduga, seperti kecelakaan, sakit, atau bencana. Ini memungkinkan perencanaan keuangan tetap stabil meskipun ada biaya mendadak yang besar. Yang kedua, menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Dengan memiliki asuransi, beban pengeluaran mendadak yang besar bisa ditanggung oleh perusahaan asuransi. Ini memberi ruang lebih pada keuangan untuk memenuhi tujuan jangka panjang seperti pendidikan, pensiun, dan investasi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan data kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.